Pada akhirnya teman-teman, saya sudah bilang berkali-kali, pada akhirnya kalau teman-teman mulai trading, teman-teman cuma jawab 2 pertanyaan. 1, kita mau beli atau jual. 2, kalau kita beli, 1 kita mau beli atau mau jual, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun gitu ya, kalaupun saya mau beli atau jual, saya pengen probabilitas benernya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau benar saya pengen RR-nya bagus. Nah, salah satu cara yang kita gunakan untuk melakukan ini adalah kita butuh indikator namanya RSW ya. Teman-teman ada RSW versi MT4, teman-teman bisa dapetin. Ada RSW versi ini. Nah, kalau versi MT4 teman-teman biasanya gitu ya. Biasanya saya cenderung pakai RSW yang update di jam 5 subuh. Jadi biasanya saya kan tradingnya jam 5 subuh ya. Ini saya lihat ini UTC, saya ganti ke UTC plus 7 dulu marketnya. UTC plus 7 Bangkok, harusnya Jakarta ya. Nah, hari ini pergantian candle itu jam berapa, Mas? Jam 5 apa jam 4 ya? Saya nggak pernah bangun jam 5 atau jam 4 soalnya. Height setting sebentar. Session break. Nah, ini session breaknya ya. Ya, jadi saya akan mundurin chartnya ke sini. Nah, salah satu tools yang saya pakai adalah RSW. Jadi kalau saya bangun pagi, saya lihat RSW gitu ya. Nah, saya akan tahu pair-pair apa saja yang menarik untuk ditradingkan. Teman-teman bisa lihat di sini ada Euro, GBP, NZD, AUD, CAD, USD gitu ya. Berarti kita bisa lihat Euro USD harusnya sedang berada dalam strong uptrend. Kita akan screenshot ini dulu mungkin. Kita akan screenshot ini dulu. Gimana caranya, Mas? Pakai Giazo aja ya. Pakai itu snipping tools bisa. Ini Giazo bukan sih? Bukan. Oh, ini new desktop. Apa new desktop? Start terus snip gitu, Mas. Aku punya Giazo, ini Giazo, Mas. Itu Giazo. Tak screenshot. Cepet. Mas ini dijawab dulu, Mas. Dia boleh. Di setiap 5 chat copy paste ini. Apa? Mas Angga tolong bantu jelaskan soal white space dan kenapa perlu dihindari. Terkadang dalam white space masih membentuk new low atau PLN. Barusan dibahas itu, white space itu. Makanya tadi aku bilang, ini yang nanya white space barusan Mas Angga jelasin. Yang saya jelasin, apa itu white space? White space itu adalah harga rata-rata. Jadi yang tadi harga normal tadi itu white space, teman-teman ya. Jadi white space adalah harga normal. White space adalah harga normal. Tadi kan saya jelasin ya, sebentar saya ilangin ini dulu. Session break sama ini. White space itu kan harga normal. Tadi saya bilang 80-90% harga dari tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah namanya harga normal. Harga normal itu yang kotak abu-abu tadi, itu namanya relative balance. Normal. Nama lainnya adalah white space. Kenapa white space perlu dihindari? Karena di white space yang pertama lower probability. Probabilitasnya rendah. Jadi kalau harga normal kan dia boleh naik, boleh turun. Kemungkinan naik atau turunnya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, RR-nya jelek kalau dalam white space. Lawannya white space apa? Unfill order. Gitu. Jadi itu penjelasan tentang white space ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kalau saya buka chart tadi pagi gitu ya, maka ini kalau saya buka chart tadi pagi, maka yang menarik pair untuk dilihat hari ini adalah Euro USD ya. Euro USD, kita ke Euro USD, harusnya Euro USD sedang berada dalam strong downtrend. Nah, kita miss satu setup teman-teman. Ini kita punya UFO yang sangat bagus tadi di sini ya. Ini ada drop yang menarik di sini dan udah work. Jadi dalam kondisi sekarang kita nggak punya zone lain di Euro USD ya. Nah, ini zone sebelumnya, tapi ini udah kepanggil ya. Nah, udah kepanggil dan udah bergerak. Jadi teman-teman, saya kasih salah satu tips rahasia saya gitu ya. Salah satu tips rahasia saya supaya teman-teman dapat kondisi yang probabilitas menangnya besar adalah teman-teman gunakan tools. Nah, tools yang saya punya namanya Relative Strength and Weakness atau RSW. Mas Fadi balasin chat dari situ ya. Iya. Namanya RSW atau Relative Strength and Weakness. Nah, RSW itu gunanya buat apa? RSW itu gunanya untuk melihat mana mata uang terkuat, mana mata uang terlemah. Kalau kita ngomongin taruhan, Mas Fadli, kalau kita pengen betting, paling gampang menang taruhan adalah dengan cara apa?
dengan cara pilih yang obvious, satu kuat satu lemah, lebih gampang menangnya. Kalau taruhan bola misalnya. Saya taruhan bola, jangan taruhan Brazil lawan Argentina. Berat. Karena bisa siapa aja menang, sama kuat. Sama kuat. Relative balance, white space, harga normal. Nah, kebayangkan sekarang? Iya. Kalau sama kuat, artinya white space, relative balance, harga normal. Kalau mau taruhan adalah apa misalnya Malaysia lawan Prancis. Nah, bisa nggak menang Malaysia? Bisa, Iya, tapi kemungkinannya kecil kan ya. gitu. Dalam banyak kasus akan menang Prancis. Karena Prancis adalah yang kuat dilawankan dengan yang lemah. Atau Real Madrid lawan Banyumas FC misalnya. Persibas namanya. Persibas Banyumas. Kalau kita mau taruhan kan kita betting lah on market. Makanya teman-teman, kalau kita mau bettinglah di tempat yang high probability. High probability itu ada dua. Yang pertama, kita perlu di tempat yang orang termotivasi untuk jadi buyer atau seller. Ya tadi pilih yang paling kuat. Sama yang paling lemah. Sehingga jelas kita mau memihak siapa itu jelas. Dalam kasus ini, Euro USD misalnya. Euro USD, kan teman-teman bingung, Euro USD sebaiknya buy atau sell tadi? Bapaknya buy atau sell Euro USD? Ya tadi kita lihat tadi. Nah, kita lihat di RSW-nya, kita lihat Euro adalah mata uang terlemah. Oh, ini kebalik siapapun yang bikin ini. Euro adalah mata uang terkuat. Euro adalah mata uang terlemah, benar Mas? Tidak kebalik. Betul. Cuman dari Euro adalah mata uang terlemah dan USD adalah mata uang terkuat. Kalau kita tahu Euro paling lemah, USD paling kuat, obvious, sell Euro, buy USD. Makanya plan kita adalah sell Euro USD. Nah, itu cara memilih supaya kemungkinan kita benar lebih besar daripada kemungkinan kita salah. Artinya kalau saya sell Euro USD, kemungkinan profitnya lebih gede daripada kemungkinan loss-nya. Yes. Jadi potensi profit sell itu potensi benar lebih gede sell daripada buy. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tunggu dia masuk ke harga mahal. Harga mahal itu apa? Musuhnya white space, apa? Unfilled order atau UFO. Sebenarnya trading itu cuma dua itu yang perlu teman-teman pegang. Hanya trading di market yang terlihat jelas dan gampang. Ini semua alumni akan tahu kalau ini adalah drop dan Euro USD sedang berada dalam downtrend. Alumni apa nih Mas? Alumni apapun, alumni saya Mas. Tapi artinya teman-teman, kalaupun teman-teman nggak ngerti drop gitu ya, teman-teman pakai metode lain juga boleh. Selama apa? Selama teman-teman ngerti kapan melakukan buy, kapan melakukan sell, itu aja. Jadi kata kunci yang pertama yang perlu kita define itu, sebelum kita ngomongin buy di mana, sell di mana, mata uang apa yang sebaiknya saya buy only, mata uang apa yang sebaiknya saya sell only, mata uang apa yang perlu saya hindari. Mata uang yang perlu kita hindari ya tadi, kalau mata taruhan, jangan taruhan Brazil Argentina, jangan taruhan Prancis Jerman, susah nyari pemenangnya. Taruhanlah Zimbabwe versus Jerman. Zimbabwe, oke. Jadi kita tahu kemungkinan besar menang Jerman. Bisa nggak menang Zimbabwe? Bisa, bukan nggak bisa. Jadi berarti Mas, white space itu kalau kita transaksi ada PLN di dalam sana, walaupun dia PLN tapi dalam white space itu jadi lower probability, yes. Namanya lower tuh sedikit lebih rendah dari normal. Ya. Bukan berarti pasti nggak profit. Ya enggak, kayak tadi misalnya gini. Jadi tadi penting banget memilih mata uang. Makanya salah satu cara memilih mata uang adalah ini. Misalnya teman-teman, Mas saya nggak ngerti UFO. Loh, sampean nggak ngerti UFO nggak apa-apa, Mas. Sampean bisa pakai jurus apapun. Selama apa? Selama sampean ngerti mau nge-sell. Kan kalau sampean nge-sell Euro USD, banyak selamatnya mau pakai jurus apapun kan. Pakai indikator boleh nggak boleh. Nah, bener. Pakai apapun, banyak benernya asal sampean di tren yang benar. Oke, Mas Agung nanya nih, bedanya RSW sama iTrend apa Mas? Bukannya iTrend juga bisa melihat tren. Nah, betul, iTrend melihat tren, tapi kalau RSW kan saya menciptakan, pasti bagusan RSW, punya saya sih. iTrend kan yang bikin orang lain. Bedanya apa? Saya bercanda ya teman-teman, walaupun benar bagusan punya saya. Tapi gini, RSW itu memasangkan yang terkuat dan yang lemah. Jadi kemungkinan kita salah arah itu jauh lebih kecil. Sangat obvious lah kalau siapa yang kuat sangat lemah tadi. Kalau iTrend dia tetap bisa pasangkan. Oke, kalau misalnya misalnya Real Madrid lawan Atletico Madrid. Ya, secara tren masih kuat menang Madrid, tapi kan ya masih kemungkinan Atletico menang masih cukup tinggi. Betul. Tapi kalau pakai RSW, pasangan pasti Real Madrid versus apa misalnya? Persibas tadi. Ada yang bilang Persibas idolaku soalnya Mas. Jadi merasa bersalah. Nah, gitu.
Saya mau ngomong Real Zaragoza gitu sebenarnya, Mas. Oke. Nah, kayak Euro USD. Kita lihat lagi ya, contohnya. Tapi sebenarnya apakah teman-teman harus ngerti UEFO? Jawabannya nggak harus. Tapi kalaupun nggak ngerti UEFO, saya kasih contoh lah. Kita buka, saya akan buka satu lagi ya. Saya akan buka satu IMS Daily, ada nggak? Kalau area kayak Mas Angga tadi yang di EU itu apa ada di Aizen, Mas? Tadi nanya gitu. Oh, saya nanti tinggal kita nyalakan ISO-nya ada apa enggak Ya. Kalau harusnya ada. moving average menurut Mas Angga pakai EMA atau SMA? EMA. EMA ya teman-teman ya. Apakah Kenapa? itu... Karena guru saya pakai EMA. Simpel itu. Saya patuh sama guru. Oke. Ini sekali contoh ya teman-teman. Ini saya menyalakan RSW ada yang versi MT4-nya. Saya ini yang bikin alumni kita ada versi trading. Berarti RSW itu kan nggak ada di gold ya? Gold itu Enggak. di luar. Itulah kenapa RSW, ya? saya jarang trading gold. Teman-teman lihat nih. Nggak ada gold ya? USD Yen atau misalnya Euro USD. Kalau kita trading Euro USD di daily, menurut RSW Euro merah nomor 2 kan, Mas? Yes. USD nomor 1 hijau. paling atas. Berarti ya. Euro itu lemah, USD kuat. Ya. Euro USD. Euro USD teman-teman, menurut RSW dari dulu sampai sekarang nih, berapa lama RSW ini bertahan teman-teman lihat? Euro sama USD itu dari dulu hampir selalu konstan. Euronya di bawah, USD-nya di atas cenderung. Oke. Oke, Euro USD cenderung USD-nya di atas, Euro di bawah. Dari kapan? Wah, dari lama banget. Dari Juni tuh, Juli 2021 lah, setahun yang lalu lah, Mas. Dari sini dia mulai, yang merah-merah ini mulai Euro USD-nya confirm. Nah, dari sini, dari Juli 2021, Euro USD ini sell only dari dulu. Nggak pernah nih, hampir nggak pernah. Euro lebih kuat dari USD kan? Betul nggak? Yes. Selalu Euro lemah. Betul. Artinya, kalau teman-teman tahu itu, gitu ya, tahu bahwasannya kalau kita Euro USD menggunakan RSW, kita udah tahu kalau taruhan Euro sama USD, ya pasti sell gitu. Yes. Jangan buy. Jangan buy. Kenapa? Karena ya dari dulu selalu gitu. Dari data selalu USD lemah, Euro kuat. Kalau teman-teman ngerti UFO, ini sangat obvious. Euro USD sell-nya di mana kalau di daily? Ya di sini kan gitu. Langsung ketemu area sell-nya kan. Kenapa? Karena ini area UFO, drop is drop kan gitu. Drop is drop atau RBR kan itu. Sesimpel ini. Kita nanti sell berikutnya di sini. Sell limit Euro USD ya di sini. Drop is drop. Sebelumnya di mana? Di sini. Drop is drop terdekat yang kita punya. Tahu dari mana drop is drop ya? Pakai UFO ya, pakai iZone ya. Nah ini cuman kiss doang loh, Mas. Mas Fadil lihat nggak? Masuk dikit, Mas. Berapa? Nih, tipis banget di situ kita sell. Kalau saya munculin iZone-nya indikator invert only script iZone. Saya biasanya pakai kalibrasi favorit saya 0,618. Ini digambar nggak sama iZone? Bisa jadi, tapi nggak kelihatan kan? Iya, karena ketutupan ya. Saya kasih ini label aja. Large, show label, boom. Ada kan? Tuh. Ada jelas. Yang sampean gambar digambar otomatis sama iZone. Yang ini juga digambar sama iZone, kurang ajar. Jiplak saya dia ternyata. Jangan-jangan iZone itu nyontek areamu, Mas. Iya, ini kan tadi udah tak gambar kan 2 ini. Kalau saya hapus, coba tuh ini kan iZone digambar. Yang tadi tak gambar ini. Nah kalau teman-teman lihat, harga kissing di sini langsung lari. Kenapa? Ya satu, UFO memang harga mahal. Teman-teman lihat, 80-90% harga bertahan di mana? Harga rata-rata kan gitu. Cuman sekali tak dari semua candle cuman sekali dan nyentuh harga mahal. Makanya kalau saya live trading, misalnya saya live trading Euro USD daily, saya akan bilang saya akan sell jika harga masuk ke 103652. Selama harga nggak di situ ya saya nggak buy no sell no. Kenapa? Karena lower probability dan risk rewardnya salah. Dan kalau teman-teman lihat berapa banyak UFO ini bekerja, banyak. Ini lihat contoh sebelumnya nih. Di sini kan, ini masuk dan jatuh lagi langsung ke tuh di situ sentuh UFO jatuh. Oke. Sebelumnya ini kenapa? Karena kena UFO yang ini kan gitu. Ini jatuh di sini karena UFO itu. Kenapa jatuh di sini? Kalau teman-teman ngerti drop is drop, ngerti UFO, ngerti drop is drop, teman-teman bisa lihat. Hampir semua drop is dropnya bekerja. Kenapa ya? Karena di tren yang tepat ini dari drop kan gitu.